Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Kita lanjutkan. Hmm, Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi dalam usaha pembenihan ikan itu kan sebagai sebagai fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen, karena apa? Karena dasar pengaturan seluruh kegiatan dalam unit pembenihan atau hatchery itu harus kemudian terencanakan secara keseluruhan, secara terintegrasi. Nah, karena kita tahu bahwasanya benih itu kan dalam usaha pembenihan itu kan tidak hanya sebatas pada proses menghasilkan ikan semata dalam jumlah tertentu, tetapi juga sebagai rangkaian kegiatan biologis, rangkaian kegiatan teknis, dan juga rangkaian kegiatan ekonomis yang itu oleh karena itu maka harus dirancang sebagus mungkin. Nah, dirancang sesistematis mungkin agar usaha pembenihan itu menghasilkan benih dengan kualitas yang tinggi, benih yang dihasilkan juga harus tepat waktu dan tepat jumlah serta efisien secara pembiayaan. Nah, maka dari keseluruhan rangkaian produksi itu, rangkaian produksi benih itu, kita melihat ada 11 ya. Ada 11 rangkaian. Itu teman-teman bisa lihat di slide. Mulai dari pengelolaan induk, pengaturan pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, pendederan, terus pengelolaan kualitas air, ketersediaan pakan, tenaga kerja, sarana prasarana, pengendalian penyakit, serta manajemen pemasaran. Nah, ke-11 bagian ini menjadi hal yang harus direncanakan. Jadi kita harus merencanakan secara maksimal mungkin dari 11 bagian ini. Nah, kalau pengelolaan induk pasti kita harus kemudian melakukan seleksi induk yang kemudian benar-benar matang gonat. Selain itu induk yang kemudian bebas dari penyakit, induk yang kemudian secara genetiknya bagus. Nah, itu yang kita seleksi. Pada sisi yang lain, waktu pemijahan juga harus kita atur. Jadi kita tentukan pemijahannya, kita memijah. Saya selalu bilang bahwasanya kalau mau bisnis usaha pembenihan itu kan investasi yang paling bagusnya itu kan investasi induk. Induk kita harus banyak dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi ada induk yang kualitas yang tumbuhnya cepat, ada induk yang tahan penyakit, ada induk yang kemudian efisiensi pakan yang bagus, ada induk yang kemudian punya toleransi terhadap perubahan lingkungan. Nah, induk-induk dengan kualitas, dengan keunggulan yang berbeda ini kita sebanyak mungkin harus punya. Nah, ya minimal 50 pasang induk dengan kualitas yang keunggulan yang berbeda-beda, sehingga memudahkan kita untuk kemudian menghasilkan benih dengan kualitas unggul. Kita jualan benih kan jualan kepercayaan. Kalau benih kita tumbuhnya bagus, tahan penyakit, itu kan banyak yang suka, banyak yang cari. Nah, sehingga dalam perencanaan produksi ini pengaturan pemijahan itu penting di sana. Jadi kita tentukan kita mau memijahkan ikan itu per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali, agar supaya benihnya kita itu bisa tersedia sepanjang tahun. Nah, itu ya. Pada selanjutnya adalah penetasan telur. Penetasan telur ini bagaimana kemudian kita mengelola telur itu setelah dibuahi, ya, setelah telur itu kita campur dengan sel sperma. Nah, itu kan terjadi pembuahan itu. Setelah dibuahi sampai dengan menetas, itu harus kita kelola dengan bagus. Termasuk di dalamnya adalah apa?
tempat dia hidup, media itu berarti apa? Ada bak, ada air. Nah, kalau ada bak dan ada air berarti kualitas airnya harus kita perhatikan, kita kelola kualitas air yang kemudian yang optimal untuk larva dan benih. Kemudian ada proses aerasinya, terus jangan sampai muncul jamur. Nah, jadi kalau ada telur-telur yang tidak terbuahi dan mati, secepat mungkin kita serok, kita buang supaya tidak menimbulkan jamur di sana. Nah, selanjutnya adalah kemudian pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva ini mulai larva menetas sampai kemudian larva yang kemudian sudah bisa mencari makan sendiri. Nah, larva yang ini yang kita harus kelola. Pakan alami harus tersedia di sana, kualitas airnya juga harus bagus, pada tebarnya juga jangan terlalu kebanyakan. Nah, jadi itu yang aspek-aspek itu yang harus kemudian kita upayakan supaya proses jalannya usaha pembenihan kita itu menjadi baik. Nah, setelah pemeliharaan larva, makalah proses pendederan. Pendederan ini kan kita memelihara dari ukuran benih sampai pada ukuran tertentu. Nah, ukuran tertentu itu kenapa harus ukuran tertentu? Karena ukuran tertentu itu kan dia kena agak lebih besar, maka daya tahan dia terhadap lingkungan itu kan sudah cukup tinggi. Jadi biasanya mulai dari ukuran 35, 57, 79, 9, 12, 12, 15. Nah, jadi proses pendederan ini kita lakukan dengan memperhatikan terutama pakannya harus nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan benih, kemudian kualitas air. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, pengelolaan kualitas air. Nah, pengelolaan kualitas air itu mulai dari seluruh parameter kualitas air itu harus kita kontrol. Nah, kita kontrol agar supaya dia berada dalam kisaran yang optimal dari seluruh tahapan produksi benih. Ketersediaan pakan menjadi kewajiban. Pakan alami dan pakan buatan dengan kualitas yang bagus itu harus sesuai dengan kebutuhan jenis ikan yang kita pijakan. Tenaga kerja juga penting, tenaga kerja yang kemudian kompeten sesuai dengan bidangnya harus kita hire dengan maksimal. Jadi ada yang ahli pemijahan, ahli biologi ikan, ahli pemijahan, misalkan ahli nutrisi, ahli pakan. Jadi teknisi yang bekerja sesuai dengan tahapannya itu harus benar-benar kita cari teknisi yang menguasai ahli di bidangnya itu. Sarana prasarana juga menjadi kewajiban. Kesediaan kondisi sarana prasarana, kolam, bak pemijahan, bak induk, bak pemijahan, bak penetasan, sistem instalasinya seperti apa. Ini harus kemudian tersedia. Pengendalian penyakit juga penting. Baik itu dari mencegah, deteksi dini sampai dengan penanganan penyakit. Itu harus kita lakukan dengan terencana. Kalau kena ini bagaimana? Kena ini harus diapakan? Kenapa harus seperti itu? Karena agar meminimalisir kerugian. Dan terakhir adalah manajemen pemasaran. Jadi rencananya kita jual kemana? Pasar yang kita bidik kemana? Kita jualnya ukuran berapa? Harga berapa? Ada nggak promosinya, diskonnya? Nah, terus yang menjadi penting adalah layanan purna jualnya. Ada nggak kemudian pendampingan setelah dijual layanan, misalkan pendampingan pemeliharaan awal 1 bulan. Hal-hal seperti itu yang kemudian kita lakukan sana. Nah, ini contoh perencanaan yang tabel di samping, teman-teman bisa membaca di sana. Nah, bagaimana kalau itu tidak kita rencanakan dengan bagus? Kalau tidak direncanakan, maka
muncul risiko yang sangat tinggi terhadap apa? Risiko yang pertama adalah gagal memijah. Nah, gagal memijah ini bisa disebabkan karena induknya itu stres, matanggona tapi stres, dia akhirnya nggak jadi memijah. Ataukah yang kedua, telurnya tidak terbuahi. Telur tidak terbuahi ini bisa disebabkan karena apa? Karena tidak sinkronisasi pemijahnya tidak terjadi. Nah, bisa jadi sel telur keluar duluan atau sel sperma keluar duluan, kemudian susul sel telur. Nah, sel sperma kan cuma 3 menit bisa bertahan hidupnya itu. Nah, itu ya. Nah, risiko yang kedua maka adalah kematian massal pada larva. SR-nya rendah. Kenapa SR rendah? Karena kualitas airnya buruk, pakan alaminya tidak cukup, atau munculnya penyakit. Ya, baik itu penyakit bakteri, penyakit virus maupun penyakit jamur ya, parasit. Bisa juga disebabkan karena apa? Risiko yang berikutnya adalah overproduksi. Nah, overproduksi ini diakibatkan karena produksi yang dihasilkan itu melebihi permintaan pasar, sehingga harganya turun, harganya jatuh. Nah, makanya tadi di awal saya singgung bahasanya kita mau merencanakan, kita mau memijahkan ikan itu berapa bulan sekali, karena akan hitungan dengan ini overproduksi ini. Sekali memijah itu bisa melayani sampai berapa? Misalkan kita kan mesti melihat, oh saya setelah memijah, saya pelihara sampai ukuran 57, saya jual di antara ukuran 57 itu habis berapa bulan. Nah, yang paling banyak 57 ataukah 79 ataukah 9 12 atau 12 15. Ini kita rencanakan. Jadi misalkan ukuran 57 itu misalkan yang paling banyak misalkan. Nah, itu bisa habis dalam 2 bulan. Berarti bulan kedua sebelum bulan kedua habis kita sudah memijahkan lagi untuk memenuhi supaya ukuran 57 itu ada terus. Jadi kita harus mengkalkulasi itu agar supaya mencegah terjadinya overproduksi. Kalau tidak kita kalkulasi perencanaan, maka akan terjadi itu overproduksi ataukah defisit benih, defisit produksi. Orang butuh, benih kita tidak ada, itu defisit itu. Nah itu di poin keempat itu ya, kekurangan benih ya. Nah, kekurangan benih saat permintaan tinggi. Nah, jadi kita tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita tidak merencanakan dengan bagus, maka juga akan memunculkan pemborosan biaya produksi. Ya, pakan yang kita gunakan, obat-obatan, tenaga kerja yang tidak efisien tetap kita gaji, kerjanya tidak ada. Nah, kenapa ya? Karena itu kita tidak merencanakan produksinya per berapa bulan sekali. Ya, itu kan pasti akan ini ngerjakan ini, pekerja ini, tenaga kerja ini ngerjakan yang ini, yang itu ngerjakan yang ini. Nah, selanjutnya penurunan produksi, penurunan kualitas benih ya. Nah, jadi benih-benih yang kemudian ukurnya tidak seragam, yang lemah, itu kan mudah terserang penyakit. Jadi kualitas benihnya kemudian menjadi banyak yang tidak seragam. Nah, dari semuanya itu pasti akan menimbulkan kerugian ekonomi. Pendapatan kita akan turun. Nah, jadi secara keseluruhan itu. Jadi merencanakan segala sesuatu itu harus direncanakan dengan matang agar supaya apa? Agar menghindari kemudian kerugian yang ada dan keberlanjutan daripada usaha pembenihan. Nah, secara keseluruhan konsep dasar dari perencanaan produksi itu
untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembenihan itu dapat berjalan sesuai dengan standar teknis dan juga kebutuhan pasar, sehingga harus benar-benar direncanakan. Nah, secara definisi, eh, hal yang paling menentukan adalah kita secara perencanaan produksi kan kita menentukan target. Yang pertama, target apa yang harus kita produksi, benih apa yang harus kita benih ikan jenis apa yang harus kita produksi benihnya. Satu keputusan, misalkan di kolam kita, di pembenihan kita tuh ada nila, ada lele, ada gurame, ada mujair. Misal kita mau membenihkan yang mana, menghasilkan produksi benih yang apa, berapa jumlah yang harus kita produksi, kita targetkan berapa jumlah. Nah, 10 juta benih, 5 juta atau berapa. Nah, kapan produksi itu kita lakukan, berapa bulan sekali tahapan produksinya itu, cara produksinya bagaimana, metode apa yang harus dilakukan, pendekatan prosedurnya bagaimana, pakai teknologi apa. Benar-benar direncanakan. Sumber daya apa yang kita butuhkan, induknya sudah ada belum, induk yang berkualitas ada enggak, yang bebas penyakit ada enggak, pakan induk ada enggak, pakan larva ada enggak, pakan benih ada enggak, sarananya sudah mendukung atau belum, sarana prasarananya. Nah, semuanya sehabis itu uangnya ada enggak untuk modal. Direncanakan. Direncanakan. Nah, ini menjadi penting karena harus kita jelentrehkan, harus kita kalkulasi secara detail semuanya itu. Apa jenis ikan apa yang harus diproduksi, jumlahnya berapa, kapan dilaksanakan, proses produksinya bagaimana, metode, prosedur, teknologi yang digunakan seperti apa, sumber daya yang diinginkan, induknya bagaimana, pakannya bagaimana, tenaga kerjanya, sarana prasarana, dan pendanaan dan keuangan. Nah, kalau kita salah saja di dalam memperkirakan, maka akan menyebabkan pemborosan pembiayaan. Nah, itu. Jadi kita menyusun secara umum perencanaan produksi ini adalah kita menyusun sebuah rencana produksi. Jadi proses kita menyusun sebuah aktivitas kegiatan pembenihan itu secara sistematis. Nah, untuk menghasilkan benih yang kemudian sesuai dengan target kita, dengan kualitas yang kita inginkan, dengan kuantitas jumlah yang kita inginkan, dan juga sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Di sisi lain, dari perencanaan itu akan menjawab beberapa tujuan dari perencanaan produksi itu sendiri. Dimulai dari keberlanjutan produksi, kontinuitas produksi, optimalisasi penggunaan sumber daya, menekan biaya produksi atau efisiensi biaya produksi, kualitas benih terjamin, serta profit yang didapatkan itu meningkat. Nah, produksi benih itu harus kita rencanakan berlangsung secara berkesinambungan. Jangan sampai kita produksi, nanti berikutnya kita tidak produksi lagi.
orang sudah ngerti kalau kita bisa produksi misalkan benih nila, benih lele, benih mujair, gurame. Nah, ternyata ada yang tidak kita produksi. Jadi kontinuitas produksi itu menjadi penting, kesinambungan daripada produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Dalam 1 tahun berapa kali memijah? Misalkan 2 kali di bulan apa sama bulan apa, atau 3 kali bulan apa dan apa. Jadi semuanya harus terencana. Nah, optimalisasi sumber daya juga menjadi penting. Nah, jadi kita mengoptimalkan sumber daya yang kita punya agar itu dapat digunakan secara efisien dan juga secara maksimal dengan biaya yang minimal. Kolamnya, bak pemeliharaannya seperti apa, pemijahan, induk pakan, semuanya itu kita optimalkan penggunaannya. Nah, ketika ini sudah kita rencanakan, maka tentu otomatis akan menekan biaya produksi karena sudah kita perhitungkan. Tidak ada pemborosan pakan karena kita sudah hitung. Oh, saya memijahkan ikan ini, saya targetnya misalkan 5 juta pakan. 5 juta pakan kalau ukurannya masih habis ukuran setelah dia bisa makan, misalkan dari 1 menuju 3 cm, berarti dia butuh pakan dengan pakan yang paling kecil sekali. Nah, berarti saya butuh berapa sak pakan untuk 5 juta itu. Nah, dari 5 juta ini misalkan 2 minggu dia sudah ada yang berkembang menjadi ukuran 35. Nah, itu berapa persen? Ini kebutuhan sudah kita hitung, itu kita estimasikan. Nah, jadi pembelian pakan itu benar-benar sesuai target. Jadi tidak ada pemborosan pakan. Begitupun mortalitas larva kita sudah perhitungkan. Oh, saya tebar dalam 1 kolam bibitnya sekian, ukuran 1,3 itu dia sekian. Nah, karena tidak terlalu padat dan mungkin akan mempengaruhi pada tingkat kematian pada tahap larva dan sebagainya. Jadi semuanya sudah dikalkulasi. Nah, di sana. Begitupun tenaga kerja. Nah, misalkan 1 kolam ukuran misalkan 5 kali 10, yang saya serahi tanggung jawab 2 orang saja atau 1 orang bisa menghandle semuanya. Jadi semuanya itu sudah direncanakan dengan baik. Nah, tujuan dari kita merencanakan produksi benih selanjutnya adalah jaminan kualitas benih. Nah, jaminan kualitas benih ini kan diantaranya adalah kemudian pada tebar yang harus terkontrol, tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak dalam satu kolamnya. Kita hitung per meter perseginya berapa yang bisa kita tebar. Jadi itu kualitas airnya juga harus bagus, harus optimal, dan lain sebagainya. Pakan pasti ya, nutrisinya harus benar-benar sesuai kebutuhan. Monitoring kesehatannya juga. Nah, kalau semuanya sudah kita laksanakan, maka otomatis keuntungan pasti akan kita dapat, karena keuntungan itu jawaban terakhir. Keuntungan itu kan hasil akhir yang kita terima dari kualitas benih yang kita hasilkan. Nah, jadi contoh gambar di atas ya, ada tahapan pembenihan itu dengan perencanaannya, tabel perencanaannya. Nah, jadi ini contoh saja. Misalkan kita merencanakan induk kita pelihara misalkan 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tujuannya apa? Agar mencapai induk itu makan konak. Sumber daya yang kita perlukan apa saja? Ada kolam pemeliharaan induk, ada induknya itu sendiri, ada pakan, ada air. Nah, kita estimasikan pakannya nanti butuh berapa, segala macam. Dan berikut tahapan selanjutnya juga sama. Jadi kita kalkulasi.
pada karakteristik produksi produksi benih. Nah, kita melihat bahasanya karakteristik produksi benih itu dia sangat bergantung pada faktor biologis organisme ikan dan juga kondisi lingkungan perairan. Ya, dua itu saja sebenarnya yang karakter utama daripada produksi benih itu. Ya, faktor biologis itu sendiri, ikan itu sendiri, dan juga dinamika daripada lingkungan perairan. Nah, dari keduanya ini, integrasi keduanya ini, maka dia akan memunculkan 4 karakter utama, yaitu satu jelas tadi bergantung pada faktor biologis. Faktor biologis itu apa sih? Matang gonadnya, fertilisasinya, daya tetas telurnya bagaimana, daya tahan hidupnya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana. Itu faktor biologis, sudah tidak bisa sudah inborn sama ikan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Nah, tadi ya, perubahan kondisi lingkungan di dalam tahap larva itu sedikit saja, perubahan yang sedikit saja, maka akan mempengaruhi proses pemijahan, penetasan, pertumbuhan, dan juga kelangsungan hidup. Semuanya terpengaruh. Masih dalam fase larva itu, fase pemijahan menuju larva itu atau benih itu, benar-benar faktor lingkungan harus terkontrol dengan baik. Apakah itu suhu, pH, oksigen, amonia, salinitas maupun kecerahan, semuanya harus terkontrol dengan baik. Nah, selanjutnya adalah karakter yang sering kita jumpai di pembenihan itu adalah tingginya biaya produksi. Karena itu tadi ya, karena ini adalah produksi benih, maka banyak hal yang kemudian tidak kita pikirkan itu muncul. Penyakit tiba-tiba muncul, cuaca tiba-tiba berubah, apalagi seperti sekarang ini cuacanya nggak karu-karuan, nggak jelas, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar itu gitulah masa pancaroba. Ya, gagal memijah, fluktuasi kualitas airnya tinggi. Nah, ini semuanya ini kan akan membawa akibat produksi bisa gagal. Nah, pada akhirnya kan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Nah, sehingga ini tantangan dalam karakter utama di dalam produksi itulah biaya tinggi tadi. Nah, karakter yang tidak kalah pentingnya adalah beberapa jenis ikan itu produksinya bersifat musiman. Karena dia sangat bergantung kepada fotoperiode, bergantung pada ketersediaan pakan alami. Nah, ini yang menjadi beberapa catatan dalam merencanakan produksi, agar supaya proses pemijahan itu bisa berhasil secara optimal. Nah, tidak kalah pentingnya lagi adalah karakteristik yang penting lagi adalah produksi kita ini kan memproduksi barang hidup. Barang hidup ini kan dia sensitif kepada penanganan yang kita lakukan. Kita menangani ikan itu dengan secara kasar, ikan stres dan bisa luka. Kemudian transportasi juga
Transportasi itu kan oksigen terlalu yang terbatas, suhunya juga mengalami perubahan, kepada dia di tempat yang sempit dengan banyak ikan, kualitas air ya, airnya juga dia tidak tergantikan, banyak feses yang keluar akan mempengaruhi bisa. Jadi itu yang harus kita perhatikan di dalam bukan perhatikan ya. Itu adalah karakteristik umum yang kita temui, karakteristik ya sudah template-nya kalau kita usaha benih itu, kita usaha pembenihan itu ya itu. Ya faktor biologis utama, perubahan kondisi lingkungan, risiko ruginya tinggi. Kemudian ada jenis ikan yang kemudian musiman reproduksinya, dan juga kita ini produksi barang hidup, maka hati-hatilah menangani barang hidup. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan ya. Di bawah itu kan ada ada tabel, itu teman-teman bisa baca dan pahami. Rasanya ada tabel yang mencontohkan beberapa hal terkait dengan karakteristik produksi ya. Jadi yang paling itu ya pembenihan ikan, karena itu tadi dia kan hidupnya di air. Semuanya sebenarnya apa kata air sudah. Jadi itu. Nah, selanjutnya kalau dampak jika kemudian itu tidak kita kelola dengan bagus, nah itu bisa di sana teman-teman bisa melihatnya bahwasanya segala sesuatu yang kalau kita tidak kelola dengan bagus maka akan memberikan kita berbagai masalah. Ya paling utama adalah masalah ya itu tadi, kerugian secara ekonomi. Kalau kerugian secara ekonomi, maka orang sudah tidak percaya ke kita, konsumen pada akan lari. Ya terutama teman-teman di udang ya, benur udang itu kan banyak orang yang uji coba siklus ini pakai benuri dari sini, siklus berikutnya coba yang lainnya lagi, karena itu tadi dia melihat semua karakteristik di sana, terutama pada kualitas ya. Nah, dari perencanaan produksi itu maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi tersusunnya sebuah rencana produksi. Nah, faktor yang pertama itu adalah tadi sudah jelas ya, faktor biologis tadi ya. Faktor biologis, ada faktor teknis, ada faktor ekonomis, dan juga ada faktor manajerial. Nah, biologis pasti kita ngomong kualitas induk ya, terus fekunditas, terus derajat pembuahannya, derajat penetasannya, kelulus hidupannya. Itu faktor biologis, itu faktor biologis. Sedangkan faktor teknis itu mulai dari airnya ada apa tidak, kalau ada cukup atau tidak secara debitnya. Nah, kalau debitnya sudah cukup, airnya bersih atau enggak secara kualitas. Punya kandungan bahan pencemar atau bebas dari pencemaran. Nah, itu yang harus kita cek bersama. Ada juga fasilitas produksi. Kalau kita ngomong faktor teknis, selain air, ketersediaan dan juga kualitas air, ada juga fasilitas produksi. Kolam induknya, bak pemijahan, bak penetasan, bak larva, bak pendederan, sistem aerasinya, sistem filtrasinya seperti apa. Teknologi pemijahan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemudian pada perencanaan. Perlu teknologi yang tepat. Apakah itu kemudian teknologi yang untuk menambah
kelulus hidupannya atau teknologi yang kemudian pada efisiensi produksi ataupun yang lainnya. Itu harus benar-benar kita perhatikan faktor-faktor ini. Nah, kalau dari faktor ekonomi, jelas modal pasti itu, ya, modal. Nah, ada juga harga benih, ada juga kemudian permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini nanti berhubungan erat dengan harga jual. Itu ya. Begitupun pada faktor manajemen. Manajemen itu adalah kemampuan personal SDM yang kita punya untuk mengelola, mengelola dan mengoperasionalkan pembenihan ini, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing, dan juga terkait dengan sistem administrasi. Menjadi penting mencatat mencatat rangkaian produksi benih itu, mulai dari seleksi induk sampai terakhir. Di bawah tabel juga teman-teman bisa membaca sendiri terkait dengan contoh strateginya, faktor yang menentukan dan juga strateginya. Pengaruhnya terhadap faktor produksinya itu apa? Kalau tidak kita kelola, maka apa yang terjadi? Nah, pada tahapan rencana produksi, kalau kita melihat dalam keilmuan manajemen usaha, maka yang harus kita lakukan pertama adalah permintaan pasar. Nah, jadi kita menganalisis permintaan pasar. Ada 9 ya, ada 9 tahapan rencana produksi ya. Nah, yang pertama itu analisis permintaan pasar. Kita harus melihat tren pasarnya kemana. Jenis benih yang dibutuhkan itu apa? Ukuran yang paling banyak disukai ukuran berapa? Rata-rata dia butuh berapa benih? Misalkan skala kecil rata-rata butuh berapa? Pembesaran skala besar menengah butuh berapa? Skala industri atau besar butuh berapa benih? Harus kita tahu. Biasanya dia permintaannya itu paling banyak di bulan apa? Bulan apa saja biasanya ada permintaan terhadap benih. Kemudian estimasi naik turunnya harga di pasar biasanya berapa sih? Nah, itu harus kita lakukan analisisnya, itu permintaan pasar itu. Nah, dari mana informasi itu? Ya bisa dari distributor benih, distributor pakan, misalkan kelompok, dinas terkait, atau teman-teman pembudidaya di daerah yang lain. Nah, itu kan bisa menjadi sumber kita untuk melakukan analisis pasar. Setelah kita melakukan analisis pasar, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan target produksi. Nah, jadi target itu kita menyusun target itu sesuai dengan analisis pasar. Nah, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata jumlah kebutuhan yang dibutuhkan itu sekian. Nah, itu membuat kita untuk menentukan target produksinya apa. Nah, berarti saya harus menghasilkan benih kapasitas sekian. Berarti apa? Berarti kalau kapasitas, misalkan tadi pasar butuhnya misalkan 10 juta ekor benih, maka kita bisa menghasilkan misalkan 12 ribu misalkan, ataukah 11 juta misalkan. Jadi bisa kita susun target produksi sesuai dengan tadi hasil analisis pasar tadi. Nah, itu yang kita targetkan, kapasitas produksinya berapa, permintaan pasarnya, induknya kita harus butuh berapa,
kita targetkan kelangsungan hidupnya berapa persen. Terus modal keuangannya, modal yang harus kita keluarkan, modal kerja itu berapa, itu sudah ketahuan dari target yang kita susun. Nah, nextnya adalah penentuan kapasitas produksi. Nah, ketika target produksinya sudah kita susun, maka turunan dari target produksi itu adalah kapasitas produksi. Ya, kapasitas produksi. Jadi kita butuh dari 10 juta benih tadi misalkan, itu kita butuh luasan lahan berapa. Dan dari luasan lahan itu yang kita jadikan bak atau kolamnya itu ada berapa. Kolamnya macam-macam kan, kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam larva ukuran misalkan untuk 1,3, 3,5 dan seterusnya. Jadi kita turunkan itu kapasitas produksinya itu dari target produksi kita. Airnya seperti apa, perpipaannya bagaimana, teknologi pembenihan yang dilakukan itu apa, butuh tenaga kerja berapa. Nah, hal itu kita detailkan. Nah, setelah kita menentukan kapasitas produksi, maka selanjutnya kita akan nyusun jadwal produksi. Nah, jadwal produksi, waktu pemijahannya kapan? Itu tadi, 1 tahun kita memijahkan berapa kali? Kapan? Penetasannya, pemeliharaan larvanya seperti apa? Pendederannya bagaimana? Panennya seperti apa? Target berapa? Dipanen dengan cara metode apa? Dilaksanakan pada siang, pagi, siang, sore, atau mendekati malam. Jadi itu yang harus kita susun untuk jadwal produksi. Nah, setelah jadwal tersusun, maka merencanakan kebutuhan induk. Nah, kebutuhan induk ini menjadi penting karena rasio jantan betina itu kan berbeda tiap jenis ikannya. Ada ikan yang kemudian perbandingannya 1:1, artinya 1 jantan 1 betina, ataukah 2:1, 2 jantan 1 betina, maupun sebaliknya 1 jantan 2 betina. Nah, jadi kita sesuaikan rasio jantan betinanya untuk pemijahan. Fekunditasnya seperti apa, frekuensi pemijahan berapa kali kita pijahkan. Hal-hal itu yang sebenarnya kita susun perencanaan untuk kebutuhan akan induk. Setelah itu maka kita memasuki pada perencanaan pakan. Nah, perencanaan pakan. Nah, kita seperti yang saya singgung tadi, rangkaian pemproses pemijahan itu kan diawali dari seleksi induk, kita memilih calon induk sampai kepada kita siap panen benih. Nah, induk itu kan kita peliharakan 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kan pasti butuh pakan untuk induk. Pakan untuk induk kan akan berbeda dengan pakan yang lain. Karena pakan untuk induk itu kebutuhannya adalah nutrisi yang lengkap, yang optimal untuk apa? Untuk
mempercepat proses pematangan gonad. Mempercepat proses pematangan gonad. Sehingga pakan-pakan yang diberikan itu dengan nutrisi yang tinggi. Nah, setelah itu pakan larvanya juga. Pakan larvanya yang kita berikan mau pakan hidup, kan pakan hidup. Pakan hidup atau pakan buatan, bisa dua-duanya. Oh, pakan hidup. Nah, di sana ada Artemia, ada Rotifera, ada Molina, ada Tubifex. Tubifex itu cacing sutra, cacing merah-merah yang di got-got itu. Nah, itu Tubifex. Cacing sutra. Nah, kebutuhan itu harus kita masukkan dalam tahapan rencana produksi. Nah, kalau kita sudah ada target berapa jumlah benih yang kita hasilkan, kebutuhan pakan sudah kita hitung, maka kita akan mampu menghitung kemudian berapa jumlah pakannya. Nah, misalkan kayak kita itu kan apa ya, kayak itulah namanya pertumbuhan itu kan bertambahnya panjang dan bobot dalam waktu tertentu. Nah, sehingga ketika larva itu dipelihara 1-2 minggu atau 3 minggu, pasti kan sudah mengalami perubahan pertumbuhan. Bisa naik dia bobotnya saja, ataukah panjangnya saja, ataukah bisa dua-duanya. Nah, itu kita hitung estimasi itu. Oh, saya ini mungkin estimasinya dia sampai umur 3-5 tahun dia masih sekitar 60% untuk bertahan hidup. Itu bisa diselamatkan. Nah, 60% itu nanti berikutnya juga mengalami pencarian terus-menerus itu. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, nextnya adalah perencanaan kebutuhan air. Karena air itu kan digunakan untuk kemudian buat media hidup ikan, dibutuhkan untuk transport nutrisi, dibutuhkan untuk pembuangan metabolit, dibutuhkan untuk pengaturan suhu. Jadi harus benar-benar parameter kualitas air itu kita perhatikan. Jadi model instalasinya juga akan mengikuti nantinya kalau sudah masuk perencanaannya. Ada perencanaan tenaga kerja, ya tenaga kerja itu kita butuh tenaga kerja apa saja. Orang yang ahli di induk, misalkan ahli pada pakan, ahli pemijahan, ahli larva pemeliharaan. Nah, ada yang ahli monitoring, monef. Jadi ya kita butuh hal-hal seperti itu. Jangan lupa administrasi juga jadi penting. Biasa ngerjakan proses adminnya. Dan tahapan perencanaan yang terakhir adalah biaya produksi. Biaya produksi itu kan terdiri dari biaya tetap, ada biaya operasional, ada juga biaya variabel, ya biaya variabel. Jadi ini benar-benar harus kita kita perencanakan dengan bagus. Dengan bagus. Sehingga semua tahapan perencanaan ini kan kompleks dan saling terintegrasi. Tiap tahap itu kan saling mempengaruhi. Nah, pengaruhnya bisa positif dan bisa negatif, tergantung daripada bacaan kita di awal. Jadi itu. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan rencana produksi. Dalam hal ini adalah analisis kelayakan finansial. Nah, kelayakan finansial ini kan secara umum itu kan ada break even point, ada revenue cost ratio, ada benefit cost ratio, ada return of investment. Nah, keempatnya ini punya satu fungsi, yaitu evaluasi efisiensi usaha, tingkat keuntungan, kelayakan investasi, dan juga kemampuan pengembalian modal. Nah, jadi analisis ini kan bukan hanya untuk analisis kelayakan finansial, itu bukan hanya untuk menghitung keuntungan saja, tetapi juga menjadi dasar bagi kita di dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha ini atau tidak, bermanfaat bagi kita untuk mengelola risiko, dan juga efisiensi terhadap produksi. Nah, kalau BEP itu kan break even point, itu kan titik impas, dalam artian titik impas ini kondisi ketika total penerimaan itu sama dengan total biaya. Jadi usaha itu impas atau apa ya, pakpok, impas. Dia tidak untung, dia tidak rugi. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan daripada biaya tetap itu kita bagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, itu contohnya ada di situ ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman pahami, sederhana. Dia tetap dibagi biaya harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Jadi kita per bulannya habisnya berapa untuk biaya variabel, kemudian biaya induknya kita sampai angka berapa. Yang kedua adalah RC ratio atau revenue cost ratio. RC ratio ini total penerimaan itu kita bagi dengan total biaya. Jadi membandingkan total penerimaan dengan total biaya. Jadi misalkan penerimaan totalnya berapa, total biayanya berapa, nah, dia harus lebih dari 1 dalam standar manajemen usaha. Kalau RC ratio itu di atas 1, lebih besar dari 1, maka usaha itu untung. Kalau dia sama dengan 1, usaha itu pakpok, bedu, impas. Usaha itu lebih kecil dari 1, maka dia rugi usaha itu. Jadi itu rumusnya, cara menghitung, contoh perhitungannya juga ada, teman-teman bisa melihat itu. Nah, sementara itu ada yang ketiga, yaitu BC ratio, benefit of cost. Nah, ini biasanya digunakan untuk kelayakan investasi atau usaha pembenihan ini dalam jangka panjang. Jadi investasinya bisa layak atau tidak. Nah, biasanya kita dapatkan dari total manfaat atau benefitnya itu dibagi dengan total biaya. Jadi nilai manfaatnya itu kita akan lihat dia nilai manfaatnya berapa, kemudian total biayanya itu selama kurun waktu tersebut itu berapa.
Nah, itu dinamakan BC ratio. Nah, biasanya sama seperti pada kriteria untung ruginya, dia sama dengan yang ada pada RC ratio. Nah, jadi lebih besar dari B1 layak, sama dengan 1 usahanya impas, lebih kecil dari 1 usahanya tidak layak. Yang keempat adalah ROI. ROI ini adalah return of investment. ROI ini adalah hitungan kalkulasi untuk pengembalian modal usaha yang digunakan. Misalkan kita pinjam bank ini, kita pinjam bank 500 juta dengan jaminan anak dengan ijazahnya atau baju seragamnya. Jadi kita melihat di sana pengembalian modalnya itu berapa lama. Jadi kita hitung dari laba bersih, kita bagikan dengan investasi, modal investasi. Ini investasi awal ya, investasi awal kita gunakan. Tidak termasuk biaya variabel. Investasi awal itu apa? Investasi awal itu mulai dari kolam, lahan, kolam, kemudian apalagi kebutuhan kolam itu, aerasi, tandon, misalkan harus ada tandon, terus kemudian bikin kolamnya, kemudian ada peralatannya. Nah, itu masuk dalam biaya tetap. Biaya variabel akan berbeda tiap siklus. Nah, biaya variabel ini ya masuk induk, misalkan induk dari mana, dibelinya harga berapa, kualitasnya berapa, kualitasnya aman apa enggak. Nah, itu yang benar-benar harus kita lihat secara baik, melihat ROI-nya ini. Itu ada contoh perhitungannya yang bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah strategi pengendalian risiko dalam pembenihan. Nah, karena kegiatan pembenihan itu tingkat ketidakpastiannya tinggi, baik itu ketidakpastian biologis, teknis maupun secara lingkungan, maka pengendalian risiko itu harus dilakukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kualitas benih, menekan mortalitas, dan juga mengurangi kerugian ekonomi. Nah, itu yang kemudian yang menjadi tujuan utama dari pengendalian risiko ini. Nah, secara umum jenis risiko yang muncul itu ada beberapa, baik itu risiko biologis, risiko lingkungan, risiko teknis, risiko ekonomi, dan juga risiko manajerial. Nah, risiko biologis pastilah, kemudian seperti penyakit ya. Nah, penyakit ini kan akan memberikan dampak terhadap produksi secara keseluruhan. Dampaknya itu bisa jadi kepada SR-nya rendah, tingkat daya tahannya rendah, produksi hidupannya, pertumbuhannya seperti apa pengaruhnya, produksinya bisa gagal atau tidak. Ini ada beberapa faktor yang kemudian memayungi itu dalam risiko biologis. Di sisi yang lain ada juga risiko lingkungan. Nah, perubahan lingkungan kan sekarang secara drastis. Lingkungan itu kan faktor penyebab kan pasti. Faktor penyebabnya pencemaran,
kekeringan, air kurang bagus karena airnya itu air penyulingan misalkan. Pengaturan kualitas air secara keseluruhan, ya itu risiko-risiko lingkungan yang harus kita kelola dengan bagus. Kalau tidak maka ikan itu stres, nafsu makannya, kalau stres nafsu makannya kurang, karena nafsu makannya kurang, ya tinggal turu aja. Kenapa akan mengalami gangguan nantinya, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Ada juga risiko teknis. Risiko teknis itu pasti ada kerusakan yang muncul, listrik mati tiba-tiba, kita tidak punya cadangan genset misalkan, sehingga aeratornya mati. Ataukah kerusakan pompa kalau kita menggunakan pompa air, ada bak yang bocor, ini pasti ya muncul itu teknis seperti itu. Risiko ekonomi pasti, dia berhubungan erat dengan pasar dan biaya produksi biasanya. Nah, fakta yang muncul adalah terkait dengan harga benih ikan turun. Nah, jadi di risiko ekonomi ini adalah dia dampak daripada risiko-risiko yang lain. Pakan juga akan papanya serahkan langsung. Harga benihnya seperti apa, risiko ekonomi ini. Harga pakannya naik apa enggak, apalagi sekarang harga dolarnya naik, rupiah melemah, maka harga-harganya ini juga akan mengalami perubahan semua. Dan yang terakhir sekali adalah risiko manajerial. Nah, manajerial ini dapat berupa kesalahan catat, kemudian tercatat tapi salah, kesalahan pencatatan, nah itu ya, karena ahlinya kurang, pengawasannya lemah, beberapa hal itu yang kemudian berkaitan erat dengan risiko daripada manajerial. Nah, dari risiko-risiko ini kita perlu pada tahap pengendalian. Tahap pengendalian risiko kita awali dari identifikasi risiko. Risiko itu harus kita identifikasi. Apa saja sih kemungkinan risiko yang muncul? Kita identifikasi apa saja. Nah, kemudian kita analisis risiko itu. Kita pakai SWOT bisa. Ya. Kita pakai risiko, kemudian matriks risiko ya. Metode risiko, dampaknya seperti apa, kemungkinan risikonya seperti apa. Nah, kita bikin mapping lewat matriks risiko. Terus kita juga setelah identifikasi muncul, kita punya matriks risikonya, analisis risikonya, maka ada namanya ketiga itu adalah pencegahan risiko. Pencegahan risiko ya, hal yang kita lakukan untuk mencegah munculnya risiko itu, apapun jenis risikonya. Setelah kita cegah, maka kita tangani. Nah, kalau risikonya sudah terjadi, maka
risiko kan ada dua, risikonya bisa muncul, belum muncul, nah itu harus kita cegah. Risiko yang sudah muncul, maka harus kita apa? Uh, kita kelola itu untuk kemudian apa? Meminimalisir dampak dan juga mempercepat pemulihan. Nah, jadi harus kita lakukan penanganan itu. Nah, kalau pada ikan misalkan ikannya itu sakit, ya cepat kita obati penanganannya. Nah, kita bukan hanya sekadar obat, tapi kita tahu, oh ini penyebabnya ini, yang bekerja virus ini, penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, rekam penanganan harus pasti. Dan yang terakhir adalah analisis risiko. Analisis risiko ini adalah upaya yang kemudian yang kita lakukan evaluasi risiko ini adalah evaluasi yang kita lakukan untuk menilai efektivitas strategi pengendalian yang akan diterapkan. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk kita tahu bahwa apakah tindakan pengendalian yang kita lakukan itu berhasil mengurangi risiko atau tidak, dan juga bagaimana perbaikan dapat dilakukan di waktu-waktu yang akan mendatang. Nah, evaluasi tujuannya itu. Teman-teman bisa melihat secara keseluruhan di slide itu ya. Nah, itu tadi tahapan pengendalian, sedangkan secara strategi penerapannya, strategi pengendalian risiko secara biologis dan juga lingkungan di dalam pembenihan. Kalau secara biologis itu kan penerapan biosecurity yang materi kemarin ya, biosecurity. Kemudian kualitas air itu harus kita kelola agar supaya pada tahapan yang optimal. Kemudian pada tebar harus kita tentukan. Nah, jadi kita harus menjaga pada tebar ini, jangan sampai terlalu banyak. Kemudian manajemen pakan harus sesuai kebutuhan, jadwal pemberian pakannya pasti, mau 3 kali sehari, mau 4 kali sehari, jam berapa saja. Kemudian penyimpanan pakan juga harus bagus agar mencegah terjadinya munculnya jamur pada pakan. Nah, sementara itu untuk strategi pengendalian secara risiko, secara lingkungan, nah itu adalah monitoring kualitas air. Kita harus monitoring secara keseluruhan. Air harus kemudian sering termonitor. Jadi ada data harian pagi berapa, nanti siangnya diambil lagi, sorenya juga sama. Dan tiap hari ada data harian dari kualitas air. Ada juga sistem cadangan air. Kita punya tandon atau enggak. Nah, ini kan untuk mengantisipasi airnya itu mengantisipasi airnya itu ada terus. Jangan sampai kita kekurangan air. Nah, bikin tandon, bikin bak reservoir, atau ada sumur cadangan yang kita usahakan. Dan juga pengelolaan limbah. Nah, tadi berdasarkan Permen LH 1/2005 terkait dengan AMDAL dan juga kewajiban IPAL pada usaha budidaya dengan skala yang berbeda-beda itu, nah itu penting karena limbah budidaya itu kan juga punya limbah. Limbahnya adalah sisa pakan, limbahnya kotoran ikan. Nah, kemudian air limbah itu sendiri itu juga penggunaan bahan kimia juga menghasilkan limbah, sehingga harus kita kelola dengan bagus limbah ini.
Ini semuanya kita lakukan untuk mengendalikan risiko itu sendiri. Nah, sedangkan strategi pengendalian risiko dari aspek risiko teknis, kemudian aspek ekonomi, dan juga aspek manajerial juga ada strateginya. Kalau pada aspek teknis, risiko teknis, maka ya tentu saja preventif maintenance, perawatan rutin pada pompa, pada genset, pada aerator, pada filter harus kita rawat secara rutin. Nah, kita cek seminggu sekali atau apa. Nah, artinya mencegah kerusakan mendadak agar supaya umur ekonomisnya tinggi. Jadi kita harus maintenance rutin. Ada backup. Yang kedua ada sistem backup. Sistem backup itu kita harus punya genset, harus punya cadangan pompa, cadangan aerator. Jadi backup. Jadi kalau ada yang rusak masih dalam proses perbaikan atau perawatan, maka kita pakai yang cadangannya dulu. Jadi sistem backup itu menjadi penting. Nah, yang menjadi tidak terelakkan lagi adalah strategi ketiga dari risiko teknis itu apa? Perlunya SOP. Nah, SOP, standar operasional prosedur. Untuk semua tahapan kegiatan itu harus ada SOP. Penggunaan alat juga harus ada SOP-nya. Ini semuanya itu harus ada SOP-nya semua. Nah, ini kita perlukan. Kalau dari aspek pengendalian risiko terkait dengan aspek ekonomi, maka ya kita harus memperbanyak produk, diversifikasi produk. Jadi unit pembenihan kita tidak hanya membenihkan ikan nila saja, tetapi di sana juga kita sedia benih lele, benih gurame, benih patin juga misalkan. Nah, jadi itu diversifikasi. Yang kedua adalah efisiensi biaya produksi. Ya, jadi efisiensi untuk menekan biaya-biaya produksi tanpa kita mengurangi kualitas daripada produksinya. Misalkan efisiensi pakan yang kita berikan benar-benar pakan yang kemudian sesuai kebutuhan sehingga pakan itu efisien untuk proses pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Terhadap pertumbuhan. Tenaga kerja yang terbatas dapat kita efisiensikan dengan mengatur cara kerja, jam kerjanya tenaga kerja. Kemudian penggunaan energi, penggunaan listrik yang kemudian kita efisienkan. Terus bisa juga dalam risiko ekonomi itu kita lakukan model kerjasama atau kemitraan. Jadi kita menjamin kerjasama dengan beberapa pihak, apakah dengan pembudidaya yang lain, apakah dengan distributor, ataukah dengan kelompok. Nah, ini kita lakukan kerjasama itu. Sedangkan pada pengendalian risiko pada aspek manajerial adalah ya tadi pelatihan tenaga kerja, SDM kita harus kita latih. Ya, yang bekerja di pembenihan kita latih teknik pembenihan yang bagus seperti apa. Yang bekerja untuk menangani penyakit kita pelatihan terkait dengan pengendalian penyakit, deteksi penyakit dan sebagainya. Begitupun pada kualitas air maupun administrasi. Jadi semuanya harus ada peningkatan kapasitas, skill, keahliannya. Kemudian sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan menjadi penting, mencatat seluruh data produksi, mulai dari persiapan sampai panen, sampai pemasaran. Nah, itu harus detail. Nah, ada juga evaluasi produksi secara berkala.
evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan kinerja unit pembenihan kita itu tetap optimal. Nah, biasanya evaluasi ini pada kualitas benih secara umumnya, pada kualitas daripada benih, terus efisiensi produksi, keuntungan usaha, dan juga tingkat kematian. Itu biasanya menjadi paling banyak dilakukan evaluasi di bidang-bidang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah sebelumnya kita melihat beberapa strategi pengendalian risiko, maka selanjutnya kita melihat beberapa pendekatan modern dalam pengendalian risiko pada pembenihan ikan. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka risiko-risiko yang bisa muncul dalam pembenihan itu dapat kita kendalikan dengan satu, dengan memanfaatkan teknologi digital, otomasi maupun juga analisis data. Nah, beberapanya diantaranya adalah penggunaan IoT, Internet of Things. Nah, IoT ini memungkinkan kita melakukan monitoring kualitas air itu secara real time. Bisa dari yang ada sensor yang kita taruh di kolam, nah itu dan terhubung dengan perangkat-perangkat pintar, apakah itu Android ataukah kemudian pada komputer dan sebagainya. Jadi bisa di sana penggunaan IoT. Ada juga smart hatchery. Nah, smart hatchery ini adalah penggunaan peralatan teknologi otomasi dan sistem kontrol untuk untuk proses efisiensi serta mengurangi kesalahan manusia. Misalkan aerator, kincir itu dapat bekerja otomatis. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan oksigen terlarut. Misalkan kita pelihara udang dia misalkan butuh oksigen terlarutnya misalkan 6 mg per liter. Nah, kincir itu bekerja ketika sudah mencapai 6, bahkan lebih dari 6 itu dia akan berhenti otomatis. Kalau kurang dari 6 baru dia bekerja lagi. Jadi otomatisasi, disetel otomatis. Begitupun pada yang sudah berkembang pada saat ini adalah automatic feeder. Nah, ini pemberian pakan dengan jumlah berapa, jam berapa, jumlahnya berapa, itu sudah kita setel semua di automatic feedernya. Ada juga sistem monitoring sistem kontrol. Jadi ada alarm kalau misalkan kualitas airnya, misalkan suhunya naik atau DO-nya turun, ada bunyi alarm. Nah, itu DO-nya kurang, ini harus segera ambil tindakan. Model-model pendekatan itu yang dinamakan dengan smart hatchery. Nah, ada juga pendekatan modern lainnya adalah precision aquaculture. Jadi kita memanfaatkan data untuk memprediksi. Jadi ini kalau bagi saya minimal kita harus punya data yang real time 10 tahun terakhir. Jadi kita akan bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan dari data 10 tahun terakhir. Data kualitas airnya bagaimana, data konsumsi pakannya seperti apa, dengan jenis pakan ini penggunaan nutrisi pakannya ini kandungan pakannya ini dia habis berapa. Jadi kita bisa memprediksikan itu dengan data yang kita punya.
Jadi itu yang dilakukan. Jadi pendekatan dengan kemajuan teknologi ini maka memungkinkan bagi kita untuk memberikan banyak pendekatan, memberikan kita banyak hal, memudahkan kita untuk menjadi lebih responsif dengan pendekatan berbasis pada teknologi modern ini. Nah, sedangkan yang terakhir, yang paling bawah sendiri itu ada beberapa contoh studi kasus yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman baca terkait dengan kasus-kasus terkait dengan perencanaan dan juga perencanaan lagi terkait dengan pengendalian risiko ya. Jadi itu bisa, itu teman-teman yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.